Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esin Wahyu Priyani, tempat mengajar di SMP Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor induk mahasiswa PPG 1922720059 dan nomor UKG 2019 01001234 akan melaksanakan uji kinerja proses pembelajaran dengan materi penerapan peraturan dalam lingkungan masyarakat. Sekian dari saya, selamat menyaksikan tayangan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bertemu lagi dengan Ibu Esin Wahyu Priyani ya. Gurunya masih sama, yaitu lagi, oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, karena kita pelajarannya itu PKN ya, maka kita harus selalu menerapkan nilai-nilai dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Ananda Dava untuk memimpin teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Amin. Nah, semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat ya. Oke, sebelum kita lanjut kepada pembelajarannya, silakan kalian untuk melakukan sesi melalui Google Form yang sudah Ibu bagikan di WA group ya. Silakan untuk melakukan ini absensi. 15 hadir semua ya. Satu izin. Izin kemana izinnya ini? Satu izin ya. Tolong untuk dipersiapkan buku paket, LKS, buku catatan dan juga buku tugas PKN-nya. Untuk buku lain selain novel PKN harap ditutup. Dan Ibu persilakan berdiri sebentar untuk melihat kesiapan pakaian kalian. Silakan berdiri dulu. Oke. Baju sudah rapi semuanya ya. Baju sudah dimasuk, dasi sudah dipakai, rambut juga sudah ganteng-ganteng, yang cewek juga sudah hijau-hijau. Oke, boleh kembali duduk lagi. Nah, apa materi kita pada pagi hari ini? Ya, menelaah peraturan dalam lingkungan masyarakat. Nah, di sini Ibu ada beberapa modul ajar. Kemarin sudah Ibu share di Google Classroom ya, tapi kalian mungkin ada yang beberapa tidak sempat mendownloadnya. Jadi silakan dilihat sama-sama dengan temannya tentang materi kita hari ini. Ini rangkumannya ya. Silakan. Oke, apa materi kita pada pagi hari ini? Yaitu menelaah peraturan dalam lingkungan masyarakat. Menelaah peraturan dalam lingkungan masyarakat itu apa sih? Nah, nanti akan kita bahas ya untuk hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi menelaah dalam lingkungan masyarakat, kemarin kalian sudah belajar tentang mengenai hierarkis peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ada yang masih ingat apa itu hukum?
silahkan dilihat dengan sama. Oke? Kita harus selalu bekerja sama. Kenapa kita harus selalu bekerja sama? Karena Karena untuk menyelesaikan suatu masalah pekerjaan. iya, karena kita bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Makanya jangan bercerai ya. Oke, untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah seperti yang dibilang di awal tadi ya, menelaah peraturan yang berlaku di dalam lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Penelaahan nanti akan kita lihat itu dalam lingkungan masyarakat dan dalam lingkungan keluarga ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah menelaah peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat, memiliki rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, menelaah dan memahami peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan benar. Jangan perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ini ada gambar apa itu? Oke. Yang ini? Yang ini? Merapikan mainan sebelum bermain. Itu kira-kira peraturan di mana itu? Peraturan di rumah. Oke, coba Anam Yusuf. Coba sebutkan satu peraturan dalam lingkungan rumah kamu. Tidak boleh berkelahi dengan saudara. Bayu Saputra, coba peraturan dalam lingkungan rumah kamu apa? Tidak boleh main HP saat belajar. Tidak boleh main HP saat belajar. Bella Alfieri. Tidak boleh menyelesaikan secara berlebihan, dalam setiap waktu dan merapikan tempat duduk sebelum berpulang waktu. Iya. Coba Nabila. Tidak boleh Iya. Tidak boleh keluar malam. Itu adalah peraturan yang berlaku di dalam lingkungan keluarga kamu. Setiap anggota keluarga, setiap orang tua itu pastinya memiliki aturan. Dan tujuan dari aturan itu apa? Supaya tertib, keputusannya damai ya. Oke, itu dalam lingkungan keluarga. Nah, dalam lingkungan masyarakat, kalau keluarga itu kan hanya berlaku di keluarga kamu ya, tentunya di rumahnya Amelda, di rumahnya Cindy, Marcel ya itu berbeda. Nah, kalau peraturan dalam lingkungan masyarakat, coba dilihat ini orangnya sedang ngapain nih? Dilarang membuang sampah. Terus ini? Kamu wajib lapor dalam 1 kali 24 jam. Terus yang ini apa peraturan dalam masyarakat? Kamu harus selalu menerapkan gotong royong. Itu adalah beberapa contoh ya. Atau dari gambar itu kalian sudah punya gambaran nih, oh ternyata ini ya peraturan dalam lingkungan masyarakat. Oke, peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak pada materi ini. Di sini
disimak videonya ya. Dari penayangan video tadi bisa kalian saksikan ternyata peraturan dalam lingkungan masyarakat itu ada banyak. Nah, seperti tidak boleh keluar malam. Nah, itu aturannya juga tidak boleh keluar malam. Kalau kita bertamu di rumah orang, itu juga jangan sampai larut malam, terus ngobrol cekakak cekikik hahaha, itu juga akan mengganggu ketentraman warga sekitar. Nah, tadi setiap warga negara itu, setiap warga masyarakat itu tentunya harus memiliki kartu identitas. Terus apa lagi peraturan dalam lingkungan masyarakat selain memiliki KTP dan KK? Saling toleransi. Saling tolong, terus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu juga merupakan peraturan dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam gambar dan video tadi sudah dijelaskan bahwa kalau lingkungan yang kotor tentu akan menciptakan kondisi yang tidak nyaman, timbulnya berbagai macam penyakit dan juga pasti akan ada keributan antar tetangga. Peraturan dalam lingkungan masyarakat itu bisa lebih sering kita kenal dengan istilah norma. Pengertian norma dalam masyarakat itu apa? Dalam kehidupan di masyarakat agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik, seringkali adanya peraturan-peraturan yang mengatur lingkungan tersebut, di mana dengan adanya norma yang berlaku dalam lingkungan, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan-batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ada sanksinya nggak ketika peraturan dalam lingkungan masyarakat itu? Ada contohnya? Ada yang bisa data? Ya, sorry. Ya, hukum peraturan dalam lingkungan masyarakat. Ketika kita melanggar hukum ya tentunya keluarga di tempat kita tidak akan respect ya. Sekarang kalian boleh untuk berkelompok. Kelompok sudah ibu bagi menjadi 4, yaitu kelompok agama, hukum, kesopanan dan kesusilaan.
kami akan mempresentasikan hasil wawancara kepada tokoh agama. 1. Anak-anak harus mengaji. 2. Harus memakai pakaian yang sopan, saling menghormati antar beragama, dan senantiasa saling tolong-menolong dalam masyarakat. Saling tolong. Terus apa lagi tadi? Harus mengaji, tolong menolong, terus memakai pakaian sopan. Jadi ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain mengenai hasil analisis yang didapatkan dari Ibu Zatifa dari kelompok agama? Itu tadi ada memakai pakaian sopan, terus saling menghormati dan saling menghargai. Ada pertanyaan? Silakan. Kalian sering mengalami atau melihat pelanggaran agama? Nah, apakah kalian pernah melihat nih atau mengalami pelanggaran agama, maksudnya itu, atau di dalam lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan melanggar norma agama? Itu apa aja? Silakan didiskusikan dengan temannya. Apa aja kira-kira yang pernah kalian lihat itu tentang pelanggaran agama tuh? Kelompok 1 norma agama ingin menjawab dari kelompok 3. Saya pernah melihat orang yang pulang bermalam-malam. Pulang bermalam apa? Pulang malam. Mungkin maksudnya ada apa itu pulang malam hari atau larut malam hari itu menurut apa itu melanggar norma agama? Ada yang lainnya? Saya pernah melihat orang yang melanggar norma agama, tentunya berpakaian tidak sopan. Oh, berpakaian terlalu seksi, solehot ya. Terus Nabila? Saya pernah melihat orang yang melanggar peraturan agama, contohnya berkata tidak sopan dengan kata lain. Sekian dari wawancara analisis kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi pada kelompok agama. Oke, selanjutnya kita sesuai dengan tata namanya. Yang kedua dari kelompok hukum. Silakan kepada kelompok hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok hukum yang terdiri dari saya Muhammad Ramadan, saya Pelatiani, Saya Asti. baiklah di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami kepada Bapak Abdullah Desa Airbuang. Ya. Baiklah, Bapak Babin Kaptidnas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi preemptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Tugas pokoknya, Babin Kaptidnas melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya. Yang kedua, melakukan dan membantu pemecahan masalah. Yang ketiga, melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana. Yang keempat, memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat dari korban kejahatan dan pelanggaran. Yang kelima, ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit. Yang keenam, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibnas dan pelayanan Polri. Jadi, informasi yang kami dapatkan dari Bapak Abdullah Desa Airbuang dapat disimpulkan. Yang pertama, tidak boleh menggunakan senjata tajam jika tidak ada fungsi sebenarnya. Yang kedua, memiliki kartu identitas seperti KTP dan KK. Yang ketiga, mengikuti kegiatan demokrasi yaitu pemilu. Yang keempat, membantu Babin dalam pementasan hukum dengan diadakan siskamling. Sekian dari kelompok 2, ada kurang lebih kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber Bapak Abdullah selaku Babin Kaptidnas Desa Airbuang dan guru pembimbing kami Ibu Epi Malini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari presentasi kami adakah teman-teman yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silakan berdiri. Ada masalah ada dari kelompok 1 itu bertanya. Apa yang dilakukan jika ada warga yang melanggar hukum? Oke, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dengan Ibu.
juga kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Ya. Perbuatan yang pernah kami lihat pencurian. Jadi tugas Babin mengejar maling tersebut dan memberikan sanksi. Apa sudah jelas? Jadi kejadiannya apa kejadiannya itu? Kejadiannya ada Pencurian. pencurian, ya. Terus berarti pencurian itu termasuk pelanggaran? Oh, nah terus yang dilakukan Babin uang itu untuk apa tadi? Mengejar maling. Mengejar maling. Oke, jadi pencurian mengejar maling ya. Apakah dari kelompok 1 sudah merasa puas dengan jawabannya? Sudah sesuai dengan ekspektasi jawabannya ya? Boleh silakan. Sekian dari presentasi kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Kelompok selanjutnya kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk diskusikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil wawancara kami pada Bapak Imron, Desa Ketap. Anggota kelompok kami ada saya, Adam Yusuf Fakta, dan Putra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bagian norma masyarakat, norma kesopanan yang ada di masyarakat. Jadi kesimpulan dari ada beberapa adalah memakai pakaian putih, menghormati dan menghargai, menurut perbuatan tidak tepat karena bukan haknya. Oke. Jadi tadi apa tadi memakai pakaian tertutup, memakai pakaian sopan, tidak mencuri. Terus apa tadi lagi Sen? Menghormati dan menghargai. Oke, jadi kalian sudah melihat ya pemaparan dari kelompok 3 mengenai peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan norma kesopanan. Silakan kepada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Silakan. Berdiri datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika. Saya ingin bertanya, apakah mengendarai motor merupakan Oke, jadi pertanyaannya dari kelompoknya Linggar atau kelompok 2, apakah menggeber-geberkan motor ya apakah itu merupakan tindakan melanggar norma kesopanan dan juga tindakan hukum seperti itu mungkin gitu. Nah, terus apa alasan kelompok kamu misalnya jika itu suatu pelanggaran? Silakan didiskusikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah membiarkan kendaraan merupakan pelanggaran hukum kesopanan? Jawabannya iya, karena dapat mengganggu masyarakat dan meresahkan masyarakat. Apakah jawaban dari saya puas? Jadi menggeber-geberkan itu merupakan tindakan melanggar norma kesopanan dan juga melanggar norma hukum. Nah, apa tadi? Mengganggu kenyamanan masyarakat. Ada pertanyaan lain dari kelompok lainnya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh silakan ditutup. Baiklah, presentasi ini akan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat presentasi kelompok 3. Oke, the last kelompok atau kelompok terakhir itu dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu kelompok norma kesusilaan. Yang dari mana saya namanya Raka Surya Pratama. Saya Miranda Anastasia, saya juga aman dari beliau sebagai kita kelompok ini.
dari kelompok 3. Sebutkan tindakan yang melanggar aturan kesusilaan. Pulang lebih dari jam 10 malam, bermotor ngebut-ngebutan di jalan, tidak mengikuti acara gotong royong yang diwajibkan di hari Jumat. Boleh, silakan boleh duduk. Baiklah kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan nafas yang meriah untuk kelompok satu. Jadi hari ini kalian sudah melakukan presentasi atau sudah memaparkan hasil diskusi kalian dari sumber yang sudah ditentukan ya. Oke, Ibu akan menarik kesimpulan dari yang sudah kalian lakukan tadi. Jadi dari kelompok 1 atau dari kelompok norma agama, tadi disebutkan adalah peraturan norma agama yaitu mampu apa aja tadi? Menggunakan pakaian sopan. Bahkan dari keempat kelompok semuanya itu menyebutkan bahwa peraturan dalam lingkungan masyarakat itu semuanya memakai pakaian sopan. Atau memakai pakaian tidak sopan jelas melanggar norma agama. Berhubungan tentang agama itu tentunya negara kita adalah negara multikultural ya, yang agamanya itu bukan hanya satu. Maka kita harus bisa saling menghormati dan menghargai. Oke, itu tanggapan dari Ibu dan untuk presentasinya sudah bagus, sudah diambil dari Ibu pokoknya ya. Untuk kelompok 2 atau kelompok hukum yang diketuai oleh Vela Alfiani, tadi ada pertanyaan yang cukup menggelitik atau cukup ini ya, memberikan. Ada pertanyaannya tadi, apakah menggeber-geberkan motor itu merupakan tindakan melanggar norma hukum? Nah, tapi tadi dari kelompoknya Vela hanya dijawab tindakan itu mengganggu. Bentar ini siapa? Pertanyaan dari kelompok anak tadi? Ya, yang menggeber-geberkan motor tadi. Nah, apakah itu melanggar norma hukum? Nah, ternyata menggeber-geberkan motor, kenapa itu disebut melanggar hukum? Berarti kalau mengganti motor dengan knalpot plong itu merupakan salah satu pelanggaran norma hukum atau melanggar hukum di Indonesia, karena kita motornya itu knalpot aja ya, knalpot knalpot biasa, nggak usah dibikin knalpot plong, digeber-geberkan berasa jadi boy. Ya, udah untuk pemaparannya juga sudah bagus, sudah kompak, mereka juga sudah mau berusaha untuk mempresentasikan dengan baik ya. Oke, untuk kelompok 3 atau norma kesopanan. Nah, yang berhubungan dengan norma kesopanan itu ya seperti yang dipaparkan dari kelompok mereka itu sudah bagus ya. Yang hasilnya itu mungkin norma kesopanan ini lebih kepada tingkah laku sopan santun, menghargai orang yang lebih tua. Kita kalau lewat di depan orang yang lebih tua, kita harus menundukkan menundukkan badan dan juga kepala. Ketika berbicara dengan yang lebih tua, maka volumenya dikecilin. Ibu volumenya suaranya kayak bom molotov, tapi ketika ibu berbicara dengan yang lebih tua atau orang yang ibu hormati, maka suaranya akan ibu pelankan. Itu berhubungan dengan norma kesopanan. Untuk kelompok terakhir, kelompok 3 sudah bagus juga hasilnya, sudah yang ditangkap dari hasil wawancaranya juga sudah bagus. Untuk kelompok 4 yaitu kelompok kesusilaan, ada apa tadi? Ada melakukan gotong royong, terus ikut lapor ketika ada tamu dan lain-lainnya. Nah, itu sudah sesuai juga. Yang berhubungan dengan norma kesusilaan itu kan berarti kesusilaan itu kemarin sumbernya dari mana? Hati nurani. Dari hati nurani. Berarti yang berhubungan dengan kesusilaan itu ya tindakan-tindakan yang tidak senonoh atau tidak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah hukum, itu yang berhubungan dengan norma kesusilaan. Ya, jadi kita ambil kesimpulan dari keempat peraturan dalam lingkungan masyarakat bahwa keempatnya itu harus selalu dipatuhi, dilaksanakan, dan keempat peraturan dalam lingkungan masyarakat itu semuanya saling berkaitan. Memakai pakaian sopan, tidak mengganggu. Ternyata mengganggu tetangga itu juga merupakan pelanggaran norma hukum juga, norma agama juga, kesopanan juga.
Google Classroom. Sudah Ibu share. Kita ke atas, yaitu tugas baru, tugas evaluasi pada tanggal 13 Desember. Ada di Google Classroom, silakan diklik. Google Drive. Nah di situ silakan soalnya download. Nah soalnya di download, dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Nah ini, oke, kita akan melakukan refleksi. Pengalaman apa yang kamu dapatkan dari proses pemaparan hari ini? Ya, silakan. Dapat mengetahui semua norma yang ada di masyarakat yang berlaku seperti norma agama, kesopanan, kekeluargaan, dan hukum. Iya. Apakah kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini? Iya. Bermanfaat nggak ilmunya? Apakah kamu mendapatkan ilmu pengetahuan? Iya Bu, kalau masih di sekolah masih ingat sampai lupa bisa. Menyenangkan nggak pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, tadi kita akan memulai sesuatu itu dengan berdoa. Berarti kita mengakhirinya juga dengan berdoa. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran lagi, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada